Insa Ramadanti Wahyudi. Nama saya Ufaira Syafa Salsabila. Kami dari kelas 5C dari SD Taruna Islam. Hari ini kami akan mengisahkan kisah Nabi Ayub alaihi salam, Nabi yang penyabar dan ikhlas. Di dunia ini pernah hidup orang yang sangat tabah dan ikhlas. Ia bernama Nabi Ayub alaihi salam. Ia keturunan Nabi Ishak. Allah menganugerahkan kekayaan dan kecerdasan kepada Nabi Ayub. Meskipun beliau banyak diberi kelebihan, tetapi beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ia tidak sombong dan sangat dermawan. Bahkan beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah. Iblis sangat geram melihat keteguhan hati Nabi Ayub. Ia sangat ingin menyesatkan Nabi Ayub. Lalu ia menghadap Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Aku ingin menggoda Ayub di luar batas kemampuan manusia. Lalu ucap iblis penuh kebencian. Silakan saja jika engkau bisa menggoda Ayub, hambaku ini. Allah mengizinkan iblis. Ancaman pertama iblis adalah memusnahkan segala kekayaan Nabi Ayub. Seketika binatang dan gembala Nabi Ayub mati. Lumbung gandum terbakar oleh api-api yang membumbung tinggi. Perkebunan mengering. Anak buah Nabi Ayub lali tunggang langgang. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kami minta maaf tidak bisa mempekerjakan kalian lagi. Kami hanya bisa memberi bekal seadanya. Dengan tabah Nabi Ayub menghadapi cobaan itu. Anak buah Nabi Ayub sangat sedih. Ia sangat kehilangan majikan yang sangat dermawan dan baik hati. Iblis melihat keteguhan hati Nabi Ayub. Ia sangat ingin membunuh Nabi Ayub. Ia melihat kedua putri Nabi Ayub di bawah gedung yang sangat megah. Dengan ganasnya iblis meniupkan angin. Ia merobohkan gedung-gedung, menghancurkan tiang penyangga. Kedua putri Nabi Ayub meninggal di antara reruntuhan gedung itu. Lihat Ayub, Allah melaknatmu. Allah mencabut nyawa anakmu dengan pedih. Iblis membisikkan Nabi Ayub dari belakang. Di atas makam anaknya, Nabi Ayub dan istrinya berdoa, Innalillahi wa innalillahi rajiun. Harta dan anak keturunan bukanlah milik manusia, tetapi hanya titipan Allah. Tak perlu kecewa dan sedih berlebihan. Begitulah Nabi Ayub mengakhiri doanya. Iblis sangat geram melihat keteguhan hati Nabi Ayub. Iblis sudah kehabisan akal. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali tubuh Nabi Ayub. Begitulah iblis menarik kesimpulan. Lalu iblis meniupkan penyakit yang begitu parah ke tubuh Nabi Ayub. Seketika tubuh dan kulit Nabi Ayub melepuh. Badannya panas tinggi dan tubuhnya kurus kering. Badannya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kali ini kesabarannya pasti habis, ucap iblis penuh kebencian. Iblis mengolok-olok Nabi Ayub. Bertahun-tahun Nabi Ayub menderita penyakit itu. Tidak ada lagi yang mau berteman dengan Nabi Ayub. Kaum dan tetangganya yang dulu sering memujinya dan sekarang perlahan-lahan pergi dan meninggalkannya. Tidak ada yang peduli kepada Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ia sangat tabah menghadapi cobaan itu. Ketika Bunda Rahmah mencari makanan, Nabi Ayub tinggal sendirian di rumahnya.
Nabi Ayub terjatuh dari tempat tidurnya. Lalu ia memanggil istrinya tapi tak kunjung datang juga. Lalu ia bersumpah, "Wahai Rahmah, aku akan memukulmu 100 kali jika aku sembuh nanti." Lalu Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang jernih dan segar. Nabi Ayub mandi dan meminum airnya. Atas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit di dalam tubuh Nabi Ayub hilang seketika dan kulit terasa lebih lembut dan tampak lebih muda. Ketika Bunda Rahmah pulang membawa makanan, Bunda Rahmah sangat terkejut berkali-kali hingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah sembuh, Nabi Ayub tidak melupakan janjinya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayub mengumpulkan 100 buah lidi dan memukulnya dengan lembut ke Bunda Rahmah. Mereka pun hidup dengan bahagia. Ucapan Allah Maha benar. Nabi Ayub adalah hamba yang sangat tabah. Iblis merasa malu karena tidak bisa menggoda Nabi Ayub dengan cara apapun. Ada 4 pelajaran positif yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. 1. Selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kaya maupun miskin. 2. Sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan apapun. 3. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 4. Menepati janji atau sumpah yang telah dikatakan meskipun berat. Demikianlah cerita kisah Nabi Ayub alaihi salam. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4 SD Taruna Islam. Kami akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Razik. Perkenalkan, nama saya Cantika Adeki Putri. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah selesai menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau, sungai panjang dan hewan pun berkembang biak di sana. Sementara di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, sedangkan kami bertasbih dan memujimu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia pertama yang hendak dijadikan khalifah, yaitu dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh di dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan malaikat, Adam dikaruniai akal. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan meminta para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau sujud. "Mengapa engkau tidak mau sujud? Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman, "Keluarlah kau dari surga, terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, "Ya Rabbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan saya akan menggoda dan menyesatkan manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Adam
tinggal bahagia di surga. Lalu Allah menciptakan Hawa wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Di surga semua serba ada dan indah luar biasa. Mereka bebas berjalan-jalan di surga yang teramat luas. Allah hanya melarang mereka mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh, tetapi iblis tetap terus menggoda agar menjerumuskan mereka. Iblis selalu mencari kesempatan dengan berbagai cara halus ataupun kasar. Iblis membujuk mereka dan bersumpah. Iblis berkata, "Jika engkau memakan buah dari pohon itu, maka akan kekal seperti malaikat." Dia juga berkata akan menunjukkan kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya bisikan rayuan-rayuannya. Adam dan Hawa tergoda memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Adam dan Hawa sangat menyesal dan takut kepada Allah. Adam dan Hawa menutupi tubuh mereka dengan daun yang ada di surga. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kuperingatkan setan adalah musuh kalian? Dan bukankah sudah kularang kalian mendekati sebatang pohon itu?" Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan dan memberi rahmat. Kemudian Allah mengajarkan doa untuk memohon ampunan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin. Kemudian Allah menerima tobat Adam dan Hawa yang sungguh-sungguh dan memberikan ampunan. Tetapi tetaplah keputusannya, turunlah kalian semua ke bumi, di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi, meninggalkan segala kenikmatan di surga. Ketika Adam dan Hawa di bumi, mereka ditempatkan terpisah. Selama bertahun-tahun mencari, lalu mereka bertemu di padang Arafah di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu manusia terus berkembang. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kepada kita bahwa iblis dan pengikutnya akan terus menggoda manusia sampai manusia terjerumus ke neraka dan menjadi pengikut mereka kelak. Namun jangan takut dengan godaan iblis, tidak akan mempan bagi orang yang ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Elvina. Saya Rania Marjarista. Dan saya Naira Zulhafizah. Kami dari kelas 3 SD Taruna Islam akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar. Ia adalah orang yang paling ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Ismail telah disebutkan sebanyak 12 kali. Banyak peristiwa besar dari Islam datang dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Salah satunya berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, yang kini menjadi rukun ibadah haji dan umroh. Kisah ini bermula setelah Nabi Ismail dilahirkan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, istri dan anaknya ke Mekah. Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah dengan membawa Bunda Hajar dan Nabi Ismail pergi melewati sebuah gurun pasir menuju Mekah.
Sampai di Mekah, Bunda Hajar kehabisan air. Dia merasa sangat haus. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihi salam yang terus-menerus menangis. Bunda Hajar pun berusaha meminta bantuan. Ia terus berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Hingga akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa keluarnya mata air dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail alaihi salam. Inilah menjadi cikal bakal sumur Zam-Zam yang ada hingga sekarang. Setelah Nabi Ismail remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Putra semata wayangnya yang ia tunggu-tunggu hampir 99 tahun. Namun untuk menaati perintah Allah, ia segera mendatangi putranya dan menyampaikan mimpi tersebut. Bukannya takut atau cemas, Nabi Ismail malah mengikhlaskan dirinya. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian pergi ke Mina untuk bersiap-siap menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ia mengikatkan kain di atas muka Nabi Ismail alaihi salam agar ia tidak dapat melihat raut wajahnya. Mereka sudah menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedang panjang dan tajam itu akhirnya diarahkan di leher Nabi Ismail alaihi salam. Sebuah keajaiban pun datang. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang sangat gemuk. Allah telah menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah pada umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban di setiap bulan haji atau di bulan Zulhijjah. Demikian kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan teman-teman mendapat hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Taruna Islam akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Saya Muhammad Raja Ilham dari kelas 7. Saya Yasmin Hanum dari kelas 8. Saya Muhammad Fahrezi dari kelas 9. Kisah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan terakhirnya di Madinah. Bilal bin Rabah merupakan orang berkulit hitam dari Habasyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Ia juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali memasuki Islam mewakili golongan budak. Bilal memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Ia juga terus-menerus mendapatkan ancaman selama belum kembali ke agamanya lamanya. Namun, ancaman dan siksaan itu tidak membuat imannya runtuh. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari, Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang dihukum oleh majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap sinar matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan, dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar yang membuatnya sulit bernafas. Abu Bakar yang melihatnya pun dengan segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah cukup terkejut. Lalu ia menaikkan harganya berlipat ganda. Ia berpikir bahwa Abu Bakar tidak akan bersedia membayar mahal untuk budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Lalu Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Lalu Abu Bakar menjawab, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya juga." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menjaga Rasulullah SAW yang hendak hijrah ke Madinah. Bilal dipilih untuk menjadi seorang muazin, orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih dikarenakan suaranya yang indah dan keras sehingga sampai ke seluruh penjuru Madinah.
Suatu hari ketika Nabi wafat, Bilal tidak sanggup untuk mengumandangkan azan lagi. Setiap sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pun menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya. Mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal pun memohon kepada Abu Bakar agar tidak diperkenankan untuk mengumandangkan azan lagi. Bilal juga meminta izin kepada Abu Bakar untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan mengikuti perang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama, Bilal tidak pernah kembali ke Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah hadir dalam mimpinya. Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak kembali kepadaku? Mengapa sampai seperti ini, wahai Bilal?" Bilal pun terbangun dan mempersiapkan perjalanannya ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, datanglah dua orang cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Seraya Husain berkata, "Paman, maukah engkau azan sekali lagi untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Kala itu Umar bin Khattab juga melihat pemandangan yang mengharukan itu. Umar turut memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan sekali lagi. Setelah berpikir sejenak, Bilal pun menuruti permintaan mereka. Ketika waktu sholat tiba, Bilal naik di mana tempat ia dahulu biasa azan. Ketika lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, seluruh warga Madinah terkejut mendengar suara yang bertahun-tahun hilang kini telah kembali. Ketika lafal asyhadu alla ilaha illallah, warga Madinah berlarian menuju ke arah suara itu. Lalu ketika lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, warga Madinah dikejutkan oleh tangisan yang memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Bilal mulai turun dan air matanya telah dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat di Damaskus pada tahun 20 Hijriah dan ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.